Kalau kita hanya melihat secara tekstual peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu, bahwa MK itu punya tugas atau kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pemilu, ya, maka kewenangan MK hanyalah sebatas menyelesaikan hasil dan bukan masuk pada proses gitu ya. Nah, MK hanya memeriksa, mengadili, memutuskan perkara-perkara PHPU dengan berlandaskan kepada aturan perundang-undangan yang ada. Nah, tetapi tadi juga sampaikan ada peluang sebetulnya dengan paradigma yang berbeda ketika MK juga dalam beberapa eh, presiden hukum yang sudah dilakukan. Ternyata MK selama ini tidak hanya menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan sengketa hasil pemilu. MK juga banyak memutuskan perkara-perkara yang juga terkait dengan proses-proses pemilu yang berujung pada hasil pemilu, sehingga MK berani untuk membatalkan secara keseluruhan proses elektoral, baik terutama itu di beberapa daerah yang kita lihat. Nah, artinya ternyata MK selama ini tidak hanya memiliki cara pandang bahwa MK hanya memutuskan hasil pemilu. Nah, eh, saya tetap optimis ya bahwa MK punya keberanian sebetulnya untuk menyelesaikan eh, kasus ini ya. Kita juga melihat tadi juga disampaikan ada hakim-hakim MK yang eh, punya eh, cara pandang seperti itu ya, dan dari track record yang kita lihat selama ini ada 8 hakim MK dan 4 hakim MK yang ada sebagai hakim yang menyidangkan perkara ini, kita yakini akan memiliki paradigma seperti itu. Nah, karena selain fungsi MK menyelesaikan hasil, MK kan juga punya tanggung jawab besar untuk menjaga integritas sebuah pemilu, menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu, memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu itu betul-betul sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu itu, sehingga dapat memutuskan apakah proses yang menghasilkan hasil pemilu itu benar atau tidak, dan kemudian MK saya optimis berani untuk memutuskan itu. Karena dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu, MK juga diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti dan argumen-argumen dalam proses, dan juga MK bisa memanggil Bawaslu ya, apakah Bawaslu telah menjalankan tugasnya. Karena sengketa laporan kepada Bawaslu itu bukan hanya dalam bentuk laporan, tetapi juga temuan-temuan Bawaslu. Apakah Bawaslu juga sudah memiliki temuan-temuan dan sudah menyidang ya berbagai kasus-kasus pelanggaran. Nah, itu bisa menjadi dasar saya pikir bagi MK sendiri untuk memutuskan apakah proses yang menghasilkan hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU kemarin itu bermasalah atau tidak. Nah, jadi upaya MK untuk mencegah terjadinya kecurangan pemilu atau menghasilkan pemilu yang tidak berintegritas, saya kira ini adalah satu tanggung jawab besar dari MK, karena pada hakikatnya MK juga pada saat didirikan juga diberi atau mengemban tugas untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas itu. Nah, MK di sini dapat merekomendasikan kepada lembaga-lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan pidana. Misalnya ketika dia menemukan dalam itu, walaupun dia tidak punya kewenangan untuk memutuskan proses, tapi kan dia juga bisa memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga yang berwenang yang ditemukan di dalam proses pemeriksaan PHPU itu. Nah, kemudian putusan MK yang membatalkan hasil pemilu di beberapa daerah selama ini yang didasarkan kepada hasil-hasil pemilu, hasil proses pemilu yang tidak sesuai dengan standar pemilu yang berintegritas itu, saya kira itu juga bisa dijadikan bagi MK sebagai presiden hukum untuk menentukan atau mengambil sikap dan mengambil keputusan terkait dengan sengketa yang diajukan oleh 01 dan 03 ini.
Saya kira begitu, Okta. Baik. Kalau sengketa ini dasarnya adalah sengketa ke Bawaslu tadi, apakah kalau menurut Pak Aidinil kita masih bisa percaya terhadap Bawaslu itu sendiri untuk bisa profesional atau tidak ya selama ini ke pekerjaan mereka? Ya, sebagai sebuah lembaga tentu kita harus percaya ya, karena itu sudah dibentuk. Tetapi dalam praktek kita memang menemukan banyak sekali apa namanya tebang-tebang pilih ya. Ada kasus-kasus tertentu yang diproses secara serius oleh MK, oleh apa Bawaslu, tapi ada banyak laporan-laporan dan kasus yang diajukan ke Bawaslu yang tidak ditanggapi sama sekali. Nah, secara proses ini juga sering menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Bawaslu. Namun demikian, sebagai sebuah lembaga yang dipercaya oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu, saya kira MK Bawaslu harus kita percayai. Nah, tentu apa namanya dalam proses ini kita mengawal setiap laporan-laporan yang disampaikan oleh Bawaslu, kemudian kebenaran informasi yang disampaikan, mari kita kawal bersama-sama sehingga informasi yang diberikan oleh Bawaslu di dalam persidangan MK ini bisa kita percaya dan bisa menjamin proses ini bermasalah atau tidak gitu. Oke,